Nadilawati dengan NIM 332024-002. Saya Suci Lestari dengan NIM 332024-005. Dan saya Dulandari dengan NIM 332024-006. Saya Syarali Saputul Kami dengan NIM 332024-016. Baiklah teman-teman, di sini pada wawancara kali ini kita kedatangan tamu dari mahasiswi semester 8. Silakan Mbak memperkenalkan diri Mbak terlebih dahulu. Baik, perkenalkan saya Nur Fatimah. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Palembang dan sekarang saya berada di semester 8. Dan juga saya dari prodi Pendidikan Matematika sama seperti ini, ada tingkat saya. Mbak sudah tahu belum video ini tentang Gubernur Deddy Mulyadi? Oh, sudah. Ini banyak lagi viral banget ini Iya. Di FYP, di Facebook ini isinya kayak gini semua Mbak. Iya. Ibu kamu nggak KB? Udah Pak nyobain tapi kebobolan. Bapaknya yang KB dong. Gak mau. Loh, harus ya? Ya bukan nggak mau loh. Iya. Bapaknya KB. Udah 11 loh. Sekarang lagi ngandung. Iya Pak, 1 bulan. Berapa? Baru 1 bulan. 1 bulan. Iya, siaran. Waduh, kenapa kamu ngelamun aja? Hari ini dagangnya laku. Lakunya banyak nggak? Lakunya ya banyak lah, makasih. Oh iya, alhamdulillah berkah ya. Anak 11 ya, kompak semuanya dagang ya. Hebat banget ya. Gitu. Hebat banget. Tadi ketemu anak-anak hebat pada jualan YouTube. Alhamdulillah. Habis malam- Ketemu sama dia kan, dikira oleh saya 3 anaknya 11 katanya. Mau 11. Mau 11? Sudah 2 bulan jalan. Nggak KB. Kita pernah coba Pak, takdir Allah Pak. Karena Bapak Ibu Abdi, Bapak Ibu pun bojo oge, ya seueur. Jadi mau di gimana juga ya. Akangnya aja yang KB. eh, Kan bisa, aman, cuma digini aja. kita pun kaget. Saya pas belajar. Cara berpikir saya beda dengan orang. Oke Pak, sepakat. Out of the box kalau saya. Oke Pak, setuju Pak. Jadi sama dengan Bapak. Oke, siap, Tinggal siap. saran buat Bapak, anak-anaknya sekolah formal aja. Sok, aku bantuin. Tapi aku minta bapaknya KB. Jangan ada yang ke-12. Anak-anaknya setuju nggak? Bapaknya KB. KB kan aman. KB laki-laki itu Pak, kan hanya di sini di sini dikasih diikat di sini. Bukan berarti ininya diikat, enggak. Enggak. Iya, iya, Pak. Diikat ini. Saya pelajari nanti Pak, saya pelajari. Pelajari. Nanti saya kasih dokternya kasih penjelasan. Oke, dari ngelihat video-video tersebut, apa sih Mbak tanggapan Mbak mengenai hal yang dilakukan oleh Bapak Gubernur Deddy Mulyadi ini? Baik, terima kasih sebelumnya. Menurut saya itu ya namanya juga kita manusia, pasti ada pro dan kontranya tentang berita yang lagi viral ini mengenai vasektomi yang dilakukan atau yang dibuat oleh Gubernur Deddy Mulyadi ini. Nah, mengapa saya katakan pro dan kontra? Di mana di salah satu pro itu pasti ada yang namanya setuju. Nah, di setuju itu banyak sekali alasan mengapa orang memilih setuju dengan syarat yang dilakukan oleh Gubernur Deddy Mulyadi ini, vasektomi. Di mana di dalam video tersebut kan itu menunjukkan bahwa ada bapak-bapak yang mempunyai anak 11 kan. Nah, di situ hampir seluruh anaknya tidak sekolah, tidak berpendidikan. Nah, dari situ saya mungkin setuju dengan apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Deddy, di mana dengan pengusulan vasektomi itu membantu meminimalisir baik dari segi kemiskinan, baik dari pendidikan untuk anak-anaknya. Nah, di kata lain untuk kontranya sendiri saya tidak setuju. Kenapa? Bahwa kalau kita ngomongin hukum atau etika itu perlu dipertimbangkan vasektomi ini. Bahwasannya vasektomi ini tidak bisa dibuat tanpa persetujuan dari orang tersebut gitu. Mungkin itu saja tanggapan saya mengenai vasektomi ini. Kalau dari Nabila ya Mbak, Nabila setuju sama yang kontranya Mbak itu. Karena ya kalau dari agama itu kan orang tuh bilang katanya banyak anak itu banyak rezeki. Nah, kalau misalnya melakukan hal seperti itu tidak disetujui oleh kedua belah pihak, baik istri maupun suami, itu bakal menjadi pertentangan dalam rumah tangga. Kalau tidak ada pertimbangan, mungkin salah jalan nantinya. Iya.
di stop itu jangan. Jadi ini aku cak ke depannya itu cak kurang kasihan juga sama anak-anak yang belum dapat pendidikan Pak. Iya betul sekali. Aku sih setuju sama Mbak Nabila karena kan katanya banyak anak juga banyak rezeki. Enggak, aku lebih suka sama pendapat Suci yang dimana itu di salah satu anak misalnya kalau tidak dapat pendidikan itu kan sangat penting kan. Pendidikan itu sangat penting, apalagi kalau anak tersebut tidak mendapatkan pendidikan itu jangan untuk ke depan kan. Untuk masa depannya itu kan pentingnya pendidikan. Jadi di sini masih ada pro dan kontranya. Iya. Iya. Kalau aku juga tambahin ya Mbak, kalau misalnya banyak anak itu kan selagi sebagai orang tua bisa mengendalikan anak-anak itu seperti ya melakukan usaha bersama, tentunya pendidikan itu masih terus berlanjut kayak itu Mbak. Kan nggak mungkin kan orang tua tuh nggak ada usaha kayak gitu kan. Tapi dari video yang memang viral itu di TikTok kan itu kan bapaknya kan memiliki 11 anak tapi tidak bekerja kan, malahan mereka tinggalnya di kos yang cuma punya 2 kamar. Jadi karena orang tuanya sendiri nggak bekerja, jadi anak-anaknya yang bekerja. Itu sih faktornya. Kalau misalnya orang tuanya bekerja mungkin dibantu setelah anaknya sekolah, mungkin itu kehidupannya masih terus berjalan sih. Tapi Bil, kalau misal itu tuh dia tuh apa sih anaknya tuh terlalu banyak kan. Nah takutnya bapak kalau misal ini kan kalau misal suami istri takutnya dia tuh tadi bawa aku cak mana sih ke inian itu. Ya tahu-tahu lah sudah hamil kan kalau misal tidak pakai vasektomi itu. Tapi tidak masalah ada sih. Kalau selagi orang tua mengusahakan untuk anak, ya walaupun anaknya yang berbeda, setidaknya orang tuanya ada yang menghormati. Iya kalau misal orang tuanya sadar, tapi kalau misal orang tuanya tidak sadar, cak mana kalau bagaimana? Kayak yang di ini tadi di berita tadi kan orang tuanya tidak bekerja, dan anak-anaknya juga agak kurang sadar ya. Mungkin balik lagi ke kebijakan masing-masing, ada kebijakan hukum, kita bisa melihat dari kebijakan hukumnya seperti apa, dan juga itu salah satu hak dari seorang bapak tersebut mau mempunyai anak banyak ataupun mengikuti program vasektomi ini, itu merupakan hak asasi manusia, juga masuk ke dalam hak asasi manusia. Mungkin itu saja sih tanggapan mengenai vasektomi ini. Iya, berarti masih seimbang ya Mbak ya antara pro dan kontranya itu tergantung pemikiran kita sendiri. Oke, untuk yang selanjutnya Mbak, nih bagaimana jika vasektomi itu dilakukan tanpa izin ataupun persetujuan pasangan? Kalau di sini, kalau vasektomi itu tanpa izin dari seorang pasangan, persetujuan pasangannya, mungkin kalau misal pasangannya tidak setuju itu merupakan tindakan yang ilegal karena pasangannya tidak setuju. Tapi kembali lagi tadi kepada hak dari seseorang tersebut. Kalau misal dia setuju ya apa boleh buat, memang dia setuju kan dengan vasektomi ini. Nah tapi kembali lagi kalau misal tidak setuju itu merupakan program yang ilegal karena tidak disetujui oleh pasangannya tersebut. Itu sih tanggapan dari saya. Nah, aku setuju juga sama pendapat Mbak ini. Soalnya kan kalau misal suami udah izin lagi sama istri kan juga punya hak kan sama itu. Kalau sudah ada izin, jangan kasihan sama istrinya. Ya sih sama sih, aku juga setuju karena kan berumah tangga kan bukan cuma satu pihak, tapi 2 pihak kayak gitu kan. Jadi di rumah tangga tuh pasti harus ada persetujuannya. Walaupun saya sendiri kan belum ngalamin gitu, tapi kan Kita semua belum ngalamin. iya kita belum ngalamin. Tapi kan melihat dari banyaknya kejadian yang bisa dijadikan pelajaran, mungkin setuju sih untuk tidak melakukan seperti itu tanpa persetujuan pasangan. Karena persetujuan itulah yang paling penting. Sama sih, aku juga setuju sama pendapat Mbak. Bagaimana jika seorang suami itu menginginkan vasektomi, tapi dari istri tersebut tidak mengetahui karena sang suami nggak mau merawat anak, dikarenakan anaknya banyak, jadi dia diam-diam melakukan vasektomi. Ya kalau menurut aku itu sih kan masih tetap kembali lagi kan rumah tangga itu harus ada komitmen kan. Ya mungkin dia memang takut kan kalau misalnya istrinya hamil lagi, sedangkan istrinya itu pasti nggak KB gitu kan. Nah sedangkan ketika kita melakukan KB aja kadang ada yang masih kebobolan kayak gitu. Nah tapi tetap suami itu harus masih tetap memberitahu istri kayak gitu. Karena komunikasi itu nomor 1. Iya, betul. Dalam rumah tangga itu komunikasi itu nomor 1. Walaupun kita belum berumah tangga ya. Iya.
Enggak, aku punya pertanyaan nih. Kayak bagaimana caranya pemerintah tuh buat mensosialisasikan tentang Fase ekonomi ini. Oke. Banyak sekali cara-cara pemerintah itu untuk mensosialisasikan program ini. Tadi dimulai dari persetujuannya tadi ada yang pro dan kontra. Tapi di sini untuk mensosialisasikan vasektomi ini banyak macam caranya. Yang pertama itu bisa menggunakan bahasa yang jelas, di mana tidak semua bahasa itu kan bisa dimengerti dari kalangan atas maupun kalangan bawah. Nah, dari sini kita bisa melihat dari bahasa yang jelas itu mungkin bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua itu ada kerjasama dengan tokoh masyarakat, misalnya pemerintah dengan kelurahan atau kecamatan setempat. Jadi bisa mensosialisasikan di RT atau di mana terjun langsung ke lapangannya. Bisa ada perwakilan dari tokoh masyarakat yang tadi untuk menyampaikan kepada warga-warganya. Jadi program yang dilakukan itu tidak setengah-setengah atau tidak jelas maksudnya. Jadi masyarakat itu bisa menerima dengan jelas maksud dari program itu apa, seperti apa tujuan dari program itu. Jadi dengan kerjasama dengan tokoh masyarakat itu bisa mengetahui program dari vasektomi itu. Nah, selanjutnya itu bisa mengumpulkan pihak-pihak yang berwenang untuk merancang sebuah program ini menjadi program yang banyak disetujui di kalangan masyarakat. Mungkin itu sih cara pemerintah untuk mensosialisasikan ke masyarakat. ada tambahan sih kalau dari aku, kan dari berita tadi ada yang untuk syarat bansos kan. Nah, syarat bansos itu juga sebagai sosialisasinya. Kan kalau misal kita mau dapat bantuan sosial itu kita harus vasektomi terlebih dahulu. Jadi kalau vasektomi itu, jadi kalau yang tidak vasektomi tidak dapat bantuan. Sepertinya ya. Tambahan dari pertanyaan Salwa ya, dan jawaban Suci dan juga Mbak Nurul itu kalau dirangkum berarti menandakan bahwa vasektomi ini akan dilakukan kayak gitu. Nah, sedangkan kita di sini kan masih ada pro dan kontranya. Otomatis di masyarakat itu ketika dia beranggapan kontra, maka itu akan terjadi sebuah keributan, beda pendapat seperti itu. Jadi menurut saya ketika ingin melakukan program ini harus benar-benar dipersiapkan secara matang. Bagaimana tanggapan dari masyarakat itu? Kalau aku sih kayak gitu sih. Ya, itu kembali lagi tadi antara kerjasama antara masyarakat dengan tokoh masyarakatnya. Biar masyarakat itu menerima dengan jelas apa maksud dari program ini. Dari situlah kan kita bisa melihat apakah masyarakat tersebut setuju atau tidak dengan program yang dibuat oleh Kemdagri ini. Mungkin itu sih. Ini permasalahan pro dan kontranya. Solusi dari masalah itu. Ini yang Soal- masalah apa kan? Ya, solusi dari masalah apa? Masalah ini, Vasektomi ini. Mungkin untuk pertanyaan terakhir dari saya, Mbak, bagaimana solusi yang dilakukan untuk permasalahan vasektomi ini, Mbak? Oke, untuk vasektomi tadi kembali lagi ada pro dan kontra. Tapi solusi untuk kita mengatasi semua tersebut ada banyak. Yang pertama itu bisa mengembangkan program KB. Seperti yang kita ketahui, pemerintah itu sudah merancang program KB ini sudah lama. Di mana KB itu merupakan program keluarga berencana yang dimana isinya itu tentang memerintahkan atau perintah untuk keluarga itu cukup mempunyai 2 anak saja. Nah, dari situ program KB itu banyak keuntungannya, banyak kelebihannya karena di situ juga bisa mengurangi kemiskinan. Untuk yang orang yang ekonominya kurang itu kan kalau 2 anak kan tidak banyak sekali pengeluaran yang dilakukan atau dibutuhkan. Jadi dari program itu kita juga bisa terbantu untuk perekonomian. Yang kedua itu bisa meningkatkan kesadaran masyarakat. Mungkin dari sosialisasi tadi, dari tokoh masyarakat ke masyarakatnya menyampaikan program itu seperti apa. Jadi dari program yang dibuat itu masyarakat itu sadar akan pentingnya pendidikan dan perekonomian. Yang ketiga itu ada mengutamakan hak. Kembali lagi kepada hukum dan hak, kita juga mempunyai hak masing-masing, di mana bapak yang ada dalam video tadi yang 11 anak itu mempunyai hak, kita juga mempunyai hak. Jadi kita harus mengutamakan hak asasi manusia. Mungkin itu saja
solusi dari permasalahan vasektomi ini? Tapi kan kalau misalnya untuk ngejadikan vasektomi itu sebagai syarat bantuan itu menurut aku nggak kurang pas. Soalnya kan kasihan sama yang misalnya yang baru berkeluarga, yang baru punya 2 anak misal. Mungkin dia masih pengen punya anak lagi, tapi di keluarganya tidak mampu. Aku setuju sama Suci, karena kan ketika banyak tuh ya orang yang sudah nikah tapi tuh lama banget dikasih momongan, sedangkan mungkin orang-orang yang bisa mempunyai anak tapi malah disuruh melakukan vasektomi itu hanya untuk sebagai syarat penerima bansos, padahal kan itu hak asasi dari orang tersebut. Tapi kan ada keuntungan juga dari vasektomi, cuman seperti video yang viral tadi yang bapak-bapak mempunyai 11 anak itu kan, dia kan mempunyai rumah yang tidak memfasilitasi untuk anak-anak ini, karena dia cuma punya 2 kamar kan, apalagi anaknya yang bekerja. Tapi kasihan juga sebenarnya ke anaknya yang menghidupi orang tua. Itu kan kebalik tuh. Akhirnya orang tua yang menghidupin anak, bukan anak yang menghidupi orang tua. Apalagi dengan umur anaknya yang masih bisa dibilang di bawah umur. Ya balik lagi sih Wah sama tadi yang pendapat aku yang pertanyaan kedua itu. Sebenarnya semua itu balik lagi ke bagaimana keluarga itu mengatur prioritas di keluarga itu sendiri. Orang tua mengatur prioritas dari kebahagiaan anak-anaknya, begitu juga anak-anaknya mengatur apa sih yang harus dia prioritaskan di hidupnya dia. Kita kan di Indonesia juga mempunyai aturan, hukum, dan juga hak. Nah, mungkin 3 landasan itu akan menjadi patokan kita dalam hidup, terutama dalam rumah tangga. Yang pertama tadi bisa komunikasi dan juga bisa ya komitmennya juga, dan juga di rumah tangga itu tidak hanya dari sebelah pihak, harus ada kesepakatan antara dua belah pihak. Mungkin kalau misalnya berbicara tentang vasektomi ini, kalau bertanya sama satu orang itu berbeda pendapat ya Mbak ya. Jadi ada yang pro dan kontra ya. Jadi mungkin kita cukupkan aja sampai Iya. sini ya bincang-bincang kita. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi mengenai vasektomi. Iya. Kan kita juga kan belum memiliki Pengetahuannya. pengetahuan juga, jadi kita belum terlalu paham. Iya. Mungkin untuk yang terakhir nih Mbak, mau ngasih pendapat ataupun saran mengenai program vasektomi ini. Baik, untuk saran dan masukannya, semoga program vasektomi yang dibuat oleh Kang Deddy Mulyadi ini kita lihat lagi ke depannya bagaimana, karena ini kan baru rencana, belum terlaksana. Kita lihat lagi ke depannya apakah memang disetujui oleh masyarakat ataupun tidak, itu kembali lagi kepada hak manusianya tadi. Jadi mungkin ada yang pro dan kontranya itu. Untuk vasektomi sendiri ini sudah bagus, tetapi perlu dipikirkan lebih matang lagi program yang dijalankan ini sesuai dengan persetujuan dari masyarakat. Itu saja sih masukan dari saya. Oke, berarti kita lihat ya Mbak. Iya, karena belum terlaksana juga programnya ya. Mungkin itu saja sih Mbak. Terima kasih atas waktunya, pendapatnya. Kami juga minta maaf dan repotin sama semester 8. Oke, kami akhiri.